Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama dengan adanya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam kita caturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selamat pagi dan selamat sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Andrastri Astuti ME, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami kali ini, yang dimana membahas tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Oke, sebelum saya memberikan kepada pemateri untuk membacakan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Di dalam pengertian kebutuhan, menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalani fungsinya. Yang dimana fungsinya itu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang beribadah secara maksimal. Di sini konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis yang merujuk kepada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat tertentu, sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Mungkin itu sedikit dari saya tentang gambaran konsep kebutuhan dalam Islam. Oke, langsung saja. Untuk lebih detailnya saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan atau untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini. Baiklah, saya Anggita dari kelompok 2 akan membaca materi yang pertama, materi yang berjudul konsep kebutuhan dalam Islam. Pengertian kebutuhan secara umum, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan pengertian lain, kebutuhan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk barang dan jasa untuk mensejahterakan kehidupannya. Konsep Islam dalam berkebutuhan itu sama artinya dengan keinginan, suatu keinginan yang ditentukan oleh konsep kepuasan. Keinginan dalam perspektif Islam ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam erat kaitannya dengan tujuan syariah, yaitu mengenai tercapainya kesejahteraan semua umat manusia. Sebagaimana definisi dari maslahah adalah kepemilikan atau kekuatan barang dan jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat. Kemaslahatan manusia akan tercapai jika kebutuhan primer, sekunder, dan tersier telah terpenuhi. Dan berkah maslahah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil, dan semacamnya. Jenis-jenis kebutuhan, yaitu ada 4, yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitas, yang kedua kebutuhan menurut sifat, yang ketiga kebutuhan menurut subjek, yang keempat kebutuhan menurut waktu. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat intensitas terbagi atas 3, yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, misalnya makan, minum, rumah, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang sifat pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya seperti kendaraan, kipas angin,
meja, kursi, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan kenyamanannya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya mewah. Walaupun sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, sifat manusia selalu ingin mempunyai yang lebih. Contohnya, mobil, kapal persiar, dan barang mewah lainnya yang dapat meningkatkan status sosialnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat terbagi atas dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani seperti pakaian, makanan, dan minuman. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek terbagi atas dua, yaitu kebutuhan individual, yaitu kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Misalnya, guru membutuhkan kapur tulis atau spidol, petani membutuhkan cangkul. Yang kedua, kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang dapat digunakan oleh semua orang atau diperuntukkan untuk umum. Yang keempat, kebutuhan menurut waktu terbagi atas dua, yaitu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan harus didahulukan. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, yaitu sebuah kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut dapat dilakukan penundaan. Penundaan dalam hal tersebut adalah sebuah kegiatan yang dimana dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang dan tidak memiliki sifat untuk meningkat dari manusia tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami di kelompok 2. Semoga bisa dipahami dan diindahkan. Dan kepada teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan dan ada yang kurang jelas dari pembawaan materi tadi, kami persilakan untuk berkomentar di kolom komentar yang ada di Edlink. Mungkin itu dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.